buang sampah pada Buang tempatnya. sampah pada tempatnya. Karena buang mantan pun pada tempatnya, Pak. Aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di rumah, selamat datang dan mudah-mudahan sehat semua di masa pandemi ini. Untuk menghadapi musim hujan, terpantau sejumlah titik sedang dilaksanakan pekerjaan oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi. Kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Pak Jainal Abidin. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan mengupas dan mencari tahu apa saja sih langkah dari dinas setempat dalam mengantisipasi banjir. Itu, Pak ya? Izin ya, Pak ya? Siap, siap. Ini kita ada 7 question, Waduh, 7 pertanyaan. banyak juga ini. Soalnya kan musim hujan ya, Pak ya. Ya, Banjir masih apa ya? Udah masuk ber. Membayangi ya, membayangi masyarakat ya, udah masuk ber. Ya. Pertanyaan pertama, Pak. Apa penyebab banjir? Dan boleh Pak jelasin alur sungai itu di Kota Bekasi seperti apa sih, Pak? Baik. Terima kasih nih rekan-rekan dari Mitra Pos ya. Tadi menghadapi musim hujan, pertanyaannya apa yang menyebabkan banjir? Memang ada beberapa poin penting yang menyebabkan genangan maupun banjir di Kota Bekasi. Yang pertama itu kondisi curah hujan tinggi dari hulu. Ya. Kondisi di hulu itu adalah Kabupaten Bogor, di mana di sana ada 2 sungai besar, Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Kalau tidak salah, penduduknya itu hampir 6 juta, Mas. Kalau 6 juta itu, kita bayangkan kebutuhan lahannya setiap tahun, itu cukup lumayan untuk merubah kondisi lahan terbuka menjadi lahan tertutup. Ya, sehingga ini yang menyebabkan air hujan tidak meresap tetapi mengalir ke sungai. Dari 2 sungai itu menyatu menuju Kali Bekasi untuk sampai ke hilir di Cikarang Bekasi Berarti Laut. hulunya tuh Kabupaten Bogor ya, Pak ya? Ya, hulu Kabupaten Bogor, kemudian masuk Kota Bekasi, Kali Bekasi. Yang kedua adalah adanya crossing di jalan tol. Jadi di Kota Bekasi ini dilintasi kalau nggak salah 13 crossing tol. 13 crossing tol 13 crossing tol yang dibangun 30-40 tahun yang lalu. Di mana Kota Bekasi waktu itu masih lahannya masih banyak terbuka ya. Kemudian sekarang crossing tol itu sebagai aliran air dari wilayah selatan ke utara. Di mana sudah banyak tumbuh pemukiman-pemukiman baru. Nah, ini juga menyebabkan crossing tol itu menjadi kurang besar kapasitasnya. Yang menyebabkan pada saat curah hujan tinggi terjadi genangan di wilayah selatan ya. Harapannya ke depan crossing tol ini ditambah duplikasi. Kita sudah ditambahkan 3 titik kalau nggak salah di Sasak Jarang, Buaran, dan terakhir saat ini di PSK. Menambah duplikasi maksudnya gimana? Ya, diperbesar, ditambah lagi Oh. kapasitasnya supaya daya alirnya lebih besar. Kemudian di wilayah hilir, nah ini banyak penyempitan. Ketika di Kota Bekasi banyak sungai-sungai, ada 10 das. Beberapa titik hilirnya ada di Kabupaten Bekasi, seperti Kali Kapu, Kali Bencong, Kali Bekasi ya, kemudian Kali Sasak Jarang. Itu wilayahnya berbatasan dengan kabupaten yang di sana banyak sedimen dan penyempitan. Ini juga menyebabkan banjir di Kota Bekasi. Kemudian juga dalam waktu yang bersamaan, jika terjadi air pasang, air laut naik, rob, kemudian air sungai tidak bisa masuk ke laut, maka ini juga bisa mengakibatkan genangan di Kota Bekasi. Nah, keempat hal ini yang berpotensi menimbulkan banjir ya? titik-titik banjir di Kota Bekasi, ditambah dengan curah hujan tinggi tadi ya.
Berarti dari hulu itu Kabupaten Bogor, melintasi Kota Bekasi, mengakhirinya di hilir tuh di perbatasan dengan Kabupaten Bekasi ya. Termasuk di dan di tengah-tengah di dalam Kota Bekasi ini ada crossing tol yang menyempit gitu Pak ya. Jadi kurang besar ya kapasitas. Kurang besar ya. Jadi itu salah satu penyebab banjir ya Pak ya. Salah satu penyebab. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya Pak, tahap-tahap dari dinas sendiri gimana Pak dalam menyikapi itu Pak? Iya, baik di BMSDA itu terutama bidang SDA dalam pengendalian banjir didukung oleh 2 UPTD. UPTD Pematusan dan UPTD Alat Berat. UPTD Pematusan itu memiliki personel hampir 40 orang terbagi 2 tim di setiap kecamatan. Itu bertugas untuk melakukan pembersihan sampah maupun sedimen, baik di kali-kali sekunder maupun beberapa titik tersier. Nah, itu adalah untuk memperlancar aliran air gitu ya. Jadi sumbatan-sumbatan sampah maupun sedimentasi itu bisa diangkat secara manual. Itu oleh tim pematusan. Dari Januari sampai Agustus ini sudah hampir dilaksanakan sekitar 283 lokasi ya. Itu untuk pematusan. Ya, untuk pematusan tersebar di Kota Bekasi. Pematusan itu pengerukan ya Pak ya? Pengerukan tapi manual ya. Manual. Pakai tenaga manusia, dimasukkan karung, nanti dibuang. Oh gitu, siap. Gitu. Itu yang pematusan. Kemudian didukung juga alat berat. Alat berat ini difungsikan untuk menormalisasi saluran-saluran sekunder. Yang sudah dilaksanakan itu kerjasama dengan Forum FKRW di Teluk Pucung, kemudian juga di Kali Rawa Lumbu. Kemudian saat sekarang ini dilakukan normalisasi di Tanah Apit berikut pembongkaran. Karena di sana Medan Satria ya Pak? Ya, Medan Satria. Karena di sana terjadi sedimentasi yang luar biasa yang bisa menyebabkan genangan maupun banjir. Gitu. Terus kalau untuk pengerukan dan pematusan itu Pak, lokasinya di mana saja Pak untuk saat ini Pak? Lokasi pengerukan. Pengerukan yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan sekarang di Tanah Apit tadi. Tanah di Apit, Medan ya? Satria ya. Itu untuk ya salah satu termasuk program 100 hari kerja Pak Wali itu. Kalau di Medan Satria itu kan memang banyak titik-titik tergenang. Nah, selain normalisasi, harapannya ini juga pengembang HDP di sana mampu menyediakan kolam retensi, polder, untuk mengurangi genangan maupun banjir di wilayah Medan Satria. Itu Medan Satria itu salah satu yang paling parah atau gimana Pak? Iya, untuk banjir. Iya, salah satu titik banjir lah ya. Salah satu titik banjir yang harus dilakukan upaya-upaya solusi ke depan, termasuk juga kerjasama dengan Kabupaten Bekasi, karena di sana hilirnya itu berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Berarti hilirnya di Medan Satria tuh ya, perbatasan ya Pak? Ya, perbatasan. Dan itu tadi Bapak katakan ada diharapkan pembuatan folder. Ya. Nah, itu folder itu apa sih Pak? Satu sistem folder adalah suatu cara penanganan banjir yang dengan kelengkapan sarana fisik yang meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air, kemudian sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air yang tak terpisahkan. Manajemen sistem tata air dilakukan dengan mengendalikan volume debit, muka air, tata guna lahan, dan landscape. Jadi itu satu kesatuan di sana nanti ya ada pompa, ada sistem drainase kawasan. Jadi ketika hujan air ditampung dulu, ketika polder penuh ditahan dulu, nanti setelah itu dilakukan pemompaan. Itu kalau untuk di Medan Satria itu kan ada pengembang ya Pak ya? Ya, HDP. Apakah itu memang ada aturannya pengembang yang bikin atau bagaimana Pak? Ada namanya sistem zero runoff di Perda Drainase nomor 6 tahun 2020 itu adalah baik perorangan maupun badan hukum, termasuk tadi pengembang, itu punya kewajiban melaksanakan zero runoff. Artinya air yang jatuh di kawasan tersebut harus ditampung dulu sebelum mengalir ke sungai. Itu ada supaya mengurangi tadi genangan. Gitu. Berarti memang harus adanya tandon di situ ya? Ya, harus ada tandon, punya kewajiban. Ya? Gitu. Seperti itu. Namun untuk pihak dari pengembang bagaimana Pak? Sudah pernah ada pembahasan kemarin belum? sudah dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten, termasuk juga dihadiri pengembang, tapi masih disampaikan ke pihak manajemennya. Gitu. Masih dikoordinasikan masih dalam pembicaraan ya? Ya, masih
Mudah-mudahan segera tuh Pak ya. Ya, harapannya HDP bisa merealisasikan polder di kawasan tersebut. Untuk folder itu Ya. ya. Ini untuk next nih Pak. Selain folder gitu Pak ya. Selain pengerukan, pematusan, apalagi Pak langkahnya Ya, Pak? kita sebenarnya ingin mensosialisasikan ke warga masyarakat itu adalah pembuatan sumur resapan sebenarnya. Sumur resapan ini berfungsi untuk pengendalian banjir tadi dengan meresapkan air supaya tidak semuanya masuk ke sungai. Harapannya sebagai upaya pengendalian banjir yang bisa dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di rumah masing-masing dengan ukuran misalnya 2 kali 2, kemudian ditambah pipa ke dalam 15 meter misalnya, sehingga mampu mengalirkan air ke bawah tanah lebih banyak lagi sebagai bentuk cadangan konservasi sumber daya air. Itu juga ada di Perda di pasal 8 sebagai upaya kebijakan untuk mendukung kebijakan konservasi sumber daya air. Jadi harapannya ini warga masyarakat berbondong-bondong nih rame-rame gitu, guyup RT RW itu membuat sumur resapan. Jadi sumur resapan itu untuk nyerap air bersih gitu Pak? Ya, air hujan. Air hujan, air hujan tidak semuanya ke kali, tetapi diinjeksikan ke disimpan di situ bawah, lah ya? disimpan dalam. Berapa dalamnya itu Pak penggalian? Itu bisa sampai 15-20 meter ya. 15 sampai ditambahkan 20 pipa meter, biopori gitu ke dalam sehingga air lebih banyak tertampung. Diameternya berapa kira-kira? Bisa ukuran 2 kali 2 meter bisa, menyesuaikan saja. Nah ini terakhir nih Pak Jenal. Biasanya yang terakhir agak lega kan kita. Iya. Ini kan masyarakat kan di rumah dan di manapun berada tuh kan bingung, misalnya nih. Contoh rumah saya nih salurannya belum standar nih Pak. Iya. Dan bahkan sering mampet gitu kan. Ya. Banjir gitu. Kita kadang-kadang bingung, warga nih bingung ngadunya kemana sih sebetulnya. Gitu. Prosedurnya gitu Prosedurnya Pak. ya. Iya. Prosedur pengaduan alangkah baiknya ini warga berkoordinasi saja dengan RT maupun RW, kemudian membuat surat untuk dikirim ke BMSDA, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, untuk minta dijadwalkan dikirim tim pematusan. Nah, nanti akan diolah oleh unit UPTD pematusan untuk dijadwalkan, disurvei, dijadwalkan mana kira-kira yang harus ditangani terlebih dahulu. Berarti dari RT, RW ke kelurahan perlu Pak? Kelurahan perlu, kecamatan perlu. Di RW saja dengan mengirim surat, insya Allah nanti kita akan tim pemantau. Langsung ke dinas ya? Ya, langsung ke dinas, itu akan bisa disurvei untuk dilakukan. Siap. Simple saja lah Mas. Siap. Jangan terlalu rumit. Enggak ini ya, ternyata simple gitu ya? Simple ya. Minta RW-nya konteks ke tim pematusan, minta dijadwalkan, didukung surat, nah itu. Nah, itu bagian dari SOP-nya, ada surat soalnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Jenal. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Baik. Terima kasih nih kesempatannya. Informasi ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan. Ada tambahan mungkin Pak? Ya, harapannya masyarakat sih bisa bersama-sama guyup untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan masing-masing. Ya, sebenarnya tidak harus dengan tim pematusan, warga sendiri juga bisa untuk bersama-sama lah dalam rangka pencegahan banjir menjadi tanggung jawab bersama. Dan warga masyarakat jangan membuang sampah ke sungai. Itu yang paling penting ya. Ada tempatnya lah Pak ya. Mudah-mudahan warga masyarakat segera yang belum sadar segera sadar Pak untuk buang sampah pada tempatnya. Karena buang mantan pun pada tempatnya Pak. Terima kasih lagi Pak Jenal ya. Maaf ganggu waktunya, mudah-mudahan sukses selalu Pak. Terima kasih. Pak, kita ada yel-yel sedikit Pak. Gimana nih yel-yelnya? Teriak aye. Aye ya. 3, 2, 1. Aye!